Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh yuk. Duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian yang pertama berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik Kak Jessica. Adik-adik, kita lanjut lagu yang kedua yang berjudul Kasih. Mari bangkit berdiri semua. Musik Kak Jess. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, duduk yang manis, lalu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Harapan Indah. 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kami, memberi kesehatan dan sukacita. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Inang akan bacakan bagi kita, tapi dibuka juga Alkitabnya, oke? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu kan di dalam perputaran galaksi ini, di bumi kita pun kita ada melihat dua benda penerang. Satu matahari dan satu lagi bulan. Matahari adalah penerang yang lebih besar dan menguasai siang. Lalu malam juga memberi terang bagi kita di waktu malam hari. Tapi tahukah kamu perbedaan keduanya? Matahari secara ilmunya disebut sebagai bintang, karena matahari mampu memancarkan terang dari dirinya sendiri. Namun bulan adalah satelit yang mengitari bumi, dan dia tidak akan bisa bercahaya tanpa menyerap sinar dari bintang. Dalam hal ini adalah matahari. Inang mau mengandaikan saat ini, membuat gambaran tentang Kristus yang adalah terang bagi kita, sumber dari terang kita. Lalu kemudian kita yang adalah bulan harus sejajar, harus menghadap matahari supaya kita juga bisa bercahaya. Kalau di sini tadi kita baca di ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ada kata dahulu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Di dalam Alkitab, kegelapan itu seringkali digambarkan sebagai situasi dosa. Kegelapan digambarkan sebagai situasi kejahatan. Jadi kalau dikatakan di sini memang dahulu kamu adalah kegelapan, artinya dulu kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan. Bahkan kalau kita baca kembali, dan adik-adik pasti sudah tahu, mulai dari awal penciptaan pun Adam dan Hawa sudah tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian dosa itu bertambah banyak, bertambah jenisnya, menguasai manusia. Bahkan manusia pun tidak mampu mengeluarkan dirinya sendiri dari kubangan dosa. Namun ternyata sekarang, katanya dilanjutkan, tapi sekarang kamu adalah terang. Sekarang kamu adalah
terang. Karena apa? Karena Yesus Kristus anak Allah sudah datang ke bumi, mendamaikan kita dan menjadi sumber terang bagi kita. Maka Yesus Kristus kalau boleh Inang gambarkan seperti matahari yang punya terangnya sendiri, mampu bercahaya tanpa bantuan terang dari yang lain. Maka sekarang diminta khotbah ini adik-adik Inang, kita pun sekarang menjadi bisa mengeluarkan terang. Kalau di ayat 8 katanya di dalam Tuhan. Manusia hanya bisa menjadi terang kalau dia hidup di dalam Tuhan, kalau dia hidup di dalam Kristus. Kita tidak mampu melakukan kebaikan, kita tidak mampu bercahaya kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jadi jelas ya adik-adik Inang yang dikasihi Kristus, kita diminta saat ini untuk menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan meneladani Yesus Kristus. Untuk dapat menjadi terang, menyerap apa yang ada di dalam diri Kristus sehingga kita bisa bercahaya bagi orang lain. Tinggalkan katanya, nggak boleh. Sama seperti kalau Inang boleh kasih gambaran, kalau kita pakai baju kotor nih, baju kotor dari luar lalu kita masuk ke rumah, kita mau bersih, gimana caranya? Kita tanggalkan dulu baju yang kotor, nggak bisa dong. Kita kemudian ambil baju yang baru dicuci dari lemari, kita doublekan saja, kita timpah baju yang kotor. Sebersih apapun baju ini, kalau di dalamnya masih kotor, kita tetap tidak mungkin jadi wangi, jadi bersih. Maka step pertama, cara pertama adalah tinggalkan dulu, tanggalkan dulu baju yang kotor, diri kita yang kotor, kejahatan kita, dosa kita, lalu kita pakai yang baru, yaitu terang daripada Kristus. Apa buahnya bagi adik-adik sekolah minggu? Di ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di dalam Kristus adik-adik dimintakan Tuhan menjadi anak-anak yang bisa melakukan kebaikan bagi sesama, bagi orang tua, bagi kakak dan adik kita. Lalu kemudian kita diminta menjadi orang yang adil. Jangan semena-mena. Nggak boleh karena aku si kakaan lalu suka-sukaku. Kita harus bisa berlaku adil dan kemudian yang terakhir kita harus bisa mengatakan yang benar. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Inang mau kasih tugas nih buat adik-adik sekolah minggu. Untuk horong 3 dan horong 2, Inang mau kasih tugas adalah menghafalkan ayat khotbah kita hari ini. Efesus 5 ayat 8. Tidak semua ya, Efesus 5 ayat 8, lalu di video dan dikirim ke abang kakak guru sekolah minggu. Lalu untuk horong 1, Inang kasih tugas menggambar pemandangan yang ada mataharinya sebagai sumber terang. Bisa? Inang ulangi ya. Untuk horong 1, tugasnya adalah menggambar pemandangan dengan matahari sebagai sumber terang. Ayo, tadi horong 2 dan horong 3 tugasnya menghafal Efesus 5 ayat 8 dan mengirimkan videonya kepada abang kakak guru sekolah minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Kristus, Inang yakin dan percaya anak sekolah minggu HKBP Harapan Indah adalah anak-anak yang sudah hidup di dalam terang dan kelakuannya pastilah adalah kelakuan yang baik,
lalu yang adil dan juga pasti benar di mata Tuhan dan pasti dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang sudah datang ke bumi, memperdamaikan kami dengan Allah dan menjadi sumber terang bagi kami, sehingga kami pun tidak lagi hidup di dalam kegelapan, namun kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan terang yang disukai oleh Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk orang tua kami yang begitu kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, umur yang panjang, setiap pekerjaannya kiranya berbuahkan kebaikan. Tuhan, kami mau berdoa juga, lindungi kami anak-anak-Mu dan seluruh keluarga kami dari ragam sakit penyakit. Dan kami rindu Tuhan untuk beribadah kembali di gereja seperti sedia kala. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya penyakit COVID-19 yang saat ini ada dapat Tuhan selesaikan pada waktu yang tepat. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cinta-Mu kepada kami. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Pasti masih dong. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita lanjut ke lagu kita yang ketiga yang berjudul It's Good, musik Kak Jessica. See you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Aku Anak Terang, musik Kak Jessica. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.